Renungan bersama. Akhir zaman. Ada sekelompok orang dalam Islam yang biasa disebut Wahabi. Kelompok ini lahir di Arab Saudi, didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab dan disokong oleh Ibnu Saud, seorang penguasa Najd Arab Saudi. Kelompok Wahabi merupakan gerakan ekstrem kanan yang lahirnya bersamaan dengan kelompok ekstrem kiri, sekularisme di Turki yang dipelopori oleh Mustafa Kemal Atatürk. Kelompok Wahabi dengan gerakannya menyerukan kembali kepada Al-Quran dan hadis, mengharamkan tahlil, maulid, membid'ahkan amalan orang yang tidak sama dengannya, bahkan mengkafirkan sesama muslim. Saat ini sekularisme di Turki sudah hancur dengan berkuasanya Presiden Erdogan. Begitupun Wahabi sudah sakaratul maut. Dan dekade ini adalah masa akan datangnya ajal gerakan Wahabi. Jika periode Mulkan Jabar itu akan berakhir dengan ditandai runtuhnya komunisme, kapitalisme, Wahabisme, dan sekularisme, maka sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang 4 fase zaman pemerintahan pasca beliau wafat, maka saat ini era tahun 2000 dan seterusnya kita telah memasuki fase khilafah ala minhajin nubuwah, yaitu periode kekhalifahan Imam Al-Mahdi. Periode ini akan ditandai dengan banyak fitnah, kezaliman, dan kekacauan di seluruh negeri di dunia ini. Virus corona merupakan salah satunya. Ia adalah bagian dari tanda itu. Periode fase zaman atau pemerintahan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat itu ada 4. Keterangan ini disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. 4 fase itu adalah: 1. Periode Khulafaur Rasyidin, yaitu periode kepemimpinan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Periode ini adalah zaman di mana para pemimpinnya mendapatkan bimbingan dan panduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mengelola kepemimpinannya. 2. Periode Mulkan Adom, yaitu masa di mana umat Islam dipimpin oleh sistem kerajaan monarki, kesultanan yang masih berpegang teguh kepada ajaran Islam tetapi sudah hampir lepas. Hidup pada zaman ini antara lain dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, dinasti Fatimiyah, kerajaan Turki Seljuk, Turki Utsmani, dan lain-lain. 3. Periode Mulkan Jabar, yaitu zaman di mana dunia dikuasai dan dipimpin oleh sistem kerajaan atau pemerintahan yang otoriter, jauh dari nilai-nilai Islam,
Fase ini akan berakhir di era sekarang ini karena tanda-tanda kehancuran sudah bermunculan. Ingat, dalam setiap periode zaman dalam kurun waktu 100 tahun itu Allah selalu mengirim Ghausul Aqtab, pemimpin para wali kutub, untuk melakukan pembaruan dan perbaikan sesuai dengan grand design yang ditetapkan Allah di Lauhul Mahfuz. Empat, periode Al-Khilafah ala Minhajin Nubuwah yang merupakan periode akhir zaman sampai di baiatnya Imam Mahdi di Rukun Yamani Baitullah di Mekah. Periode ini ditandai dengan kezaliman dan keangkara murkaan menyelimuti bumi, penyakit merajalela. Jangan lagi berpikir setelah COVID ini akan berakhir, justru akan semakin parah dan mengerikan. Ini semua adalah tahapan dan prakondisi Khalifah akhir zaman Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar yang ditunggu-tunggu, akan menerima SK dari Allah untuk mulai menjalankan tugasnya. Beliau akan dibantu oleh para ahlul badar, yaitu orang-orang yang telah mengamalkan thariqah dengan sungguh-sungguh. Mereka adalah rijalullah pilih tanding, para satria pilih yang sudah teruji lahir batin. Jumlahnya hanya 313 orang. Para ahlul badar inilah yang nanti akan menjadi mujahid-mujahid tak terkalahkan dalam perang akhir zaman, Malhamah Kubro atau Armageddon. Pada zaman kekhalifahan Imam Al-Mahdi ini, Allah akan menurunkan dan menyiapkan ulama pewaris Nabi. Namanya seperti nama Rasulullah. Dia berasal dari ahlul bait keluarga Nabi. Yang dimaksud namanya seperti Nabi adalah dalam diri ulama tersebut telah terjadi copy paste kepribadian Nabi Muhammad SAW. Mulai dari akhlaknya, cara hidupnya, amaliyahnya, keikhlasan, keridhaan, bahkan kefakiran dan kemiskinannya. Berasal dari ahlul bait maksudnya adalah bisa saja secara nasab ada hubungan darah, contohnya para Habib dan Sayyid Sayyidah. Bisa juga secara rohani, yaitu manusia-manusia unggulan yang sudah mengetahui dan kenal dengan roh idhofinya, mengetahui di mana rohnya akan tinggal, kapan ditiupkan ke dalam jasad, apa dan bagaimana tugasnya. Intinya orang yang sudah ma'rifatun nafs dan ma'rifatullah, mengenal siapa dirinya juga Tuhannya. Pewaris Nabi itu berbeda dengan pewaris Rasul. Jika pewaris Rasul itu sudah berhenti dan berakhir dengan selesainya Al-Quran diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai risalah atau wahyu kerasulan yang terakhir, maka wahyu kenabian bisa juga disebut wahyu kewalian atau wahyul walayah. Itu akan terus berlanjut sampai akhir zaman. Wahyu kewalian juga disebut ilham,
diturunkan kepada orang-orang yang memiliki kedekatan dan kedudukan langit yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu kewalian itu hanya diturunkan kepada ulama rohani, bukan ulama jasmani atau akli. Sehingga seorang ulama pakar ilmu agama sehebat apapun, jika dia bukan ulama rohani, maka pasti tidak akan mendapatkan wahyu ilham kewalian. Perlu diketahui bahwa hanya ulama rohani yang dapat menjadi pewaris para nabi. Salah satu ciri ulama rohani pewaris nabi adalah dia diberikan kewenangan menolong terhadap nasib murid atau jamaahnya ketika di alam barzah atau akhirat. Maka ulama yang begini biasanya dipanggil dengan murabi ruh, bukan murabi kolbi, bukan pula murabi akli. Orang-orang yang tidak paham dan dengan haliyah rohani, murabi ruh, maka akan mengatakan sesat karena bisa komunikasi dengan malaikat, komunikasi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengetahui haliyah kehidupan akhirat, nasib orang di alam barzah, kedudukan langitnya berapa, bahkan dibukakan rahasia tentang peristiwa kejadian yang akan terjadi di masa mendatang. Orang yang menuduh sesat, hakikatnya dia tidak paham jika tuduhan itu datang dari orang awam. Tetapi jika tuduhan itu datang dari sesama waliullah, bisa mengandung dua makna. Pertama, sesungguhnya dan hakikatnya itu adalah ujian bagi murid dan jamaah sang wali, untuk mengukur seberapa bersih dan tulus niat dan ketangguhan si murid jamaah dalam menapaki trayek gurunya. Pengikut yang kelas kaleng-kaleng akan rontok dan bergelimpangan rohaninya. Meski jasadnya terlihat masih ikut, tapi sejatinya rohaninya telah KO. Kedua, bisa bermakna tuduhan sesat itu adalah bentuk kasih sayang waliullah kepada sesama waliullah, agar sang wali yang sejatinya mastur tersembunyi kembali kepada haliyah dirinya yang mastur, disembunyikan Allah agar amanah tugas yang diemban tidak terganggu gara-gara sempat menjadi wali masyhur atau dikenal khalayak luas. Dengan berbagai sebab atau media, bisa karena diviralkan oleh jamaah, murid atau oknum yang memusuhi waliullah. Renungan bersama.